gitu ya, dan juga di RKS kita ya, atau di RPS ya. Itu hari ini kita coba untuk memahami perkuatan desain perkuatan gitu ya untuk lereng. Tapi di sini slide gitu ya. Sebenarnya perkuatan lereng ini juga bisa kita lakukan di PES2 gitu ya. Tapi ya saya nanti di PES2 untuk perkuatan terowongan gitu ya. Jadi yang pertama gitu ya, sebenarnya perkuatan ini banyak ya. Saya buka dulu. Jadi perkuatan lereng itu ya bronjong ya, tapi nanti saya jelaskan ya. Yang saya berikan tuh seperti ini. Nanti ada tembok penahan, namanya retaining wall. Tapi ini shotcrete di dinding. Ya. Nanti yang saya berikan itu adalah yang sering digunakan, yaitu uh, soil nailing gitu ya, seperti pasak yang ditanam di dalam lereng gitu ya. Oke. Nah itu yang akan seperti ini ya. Yang ini walaupun sebut jangkar batuan, tapi ini adalah namanya soil ya, soil nailing ya. Oke. Paku gitu ya, jadi seperti dipaku lah batuannya ini, oke, agar tidak menggelincir. Tapi kalau polanya seperti ini, dia disebut dengan jangkar karena ya seperti jangkar yang diturunkan dari kapal menunjam ke dasar laut gitu ya, oke. Nah yang ini untuk kawat jala kawat atau wire mesh gitu, yang lainnya nggak saya berikan karena memang tidak ada di slide gitu ya. Nah ini shortcut juga nggak ada, yang ada itu soil nailing tapi menggunakan grout gitu ya, atau menggunakan lem. Ada juga nanti fiber geotextile gitu ya, geotekstil gitu ya. Nah di sini ya nanti kalian bisa pilih, ada and anchored ya, soil nailing sebenarnya sama saja. Ada lagi geotextile gitu ya, ini sebenarnya bagusnya untuk jalan sebenarnya, apalagi kalau misal apa namanya itu lempung ya, banyak lempung, sehingga kalau ada air lempung itu akan mengembang gitu ya. Nah ini geotekstil ini digunakan agar air itu tidak kena lempung. Artinya geotekstil ini dilapisi atau diletakkan di atas lempung gitu ya. Kalau kalian pernah melihat proses pembuatan jalan di depan ITERA, jalan terusan Rio Cudu ya, sebelum mereka menimbun, mereka itu memasang ada lembaran tipis seperti plastik gitu ya. Nah itu namanya geotekstil gitu ya. Agar nanti air dari permukaan tidak menembus ke apa namanya itu ke lempungnya gitu ya. Jadi nanti kalau airnya meresap itu langsung teraliri ke drainase gitu ya. Nah itu salah satu cara orang geotek sipil gitu ya untuk menghindari atau uh, melindungi lempung dari air gitu ya. Nah kalau dari sini geotekstil ini jarang digunakan untuk ditambang, jarang sekali gitu ya. Untuk yang apa namanya tuh grouted tieback gitu ya, atau nanti grouted untuk soil nailing gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya seperti rock ball, tetapi nanti boltnya itu dipasang grout atau dipasang lem gitu ya. Nah ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi, makanya di tambang permukaan jarang sekali menggunakan perkuatan menggunakan grouted ini. Tapi kalau tambang bawah tanah, nah itu tidak menjadi hal yang apa ya, tidak menjadi hal yang biasa lah gitu ya. Apalagi di Freeport itu menggunakan groutednya bisa berupa gipsum gitu ya, atau memang benar-benar dia mengikat ya, seperti intinya dia memiliki sifat seperti semen, mengikat gitu ya. Nah di sini gitu ya, saya contohkan gitu ya, ini lereng yang pernah kita buat gitu ya. Ada lereng dengan lapisan batuan, lapisan struktur ya, yang hitam ini struktur bukan batu bara ya. Saya rubah saja strukturnya, saya rubah merah. Nah jadi strukturnya ini merah gitu ya. Kita lihat ya, kita running.
dan kita interpret. Nah, menurut ordinary atau Veluneus, Bishop gitu ya, Janbu nggak ada yang aman di sini ya. Nah, Janbu 1,1 aman ya. Ada Spencer, dia nggak membaca di sini tapi membaca keseluruhan, dia aman gitu ya. Tetapi kalau ada salah satu ini kita pertimbangkan ya, Veluneus, Bishop gitu ya, bilang ini nggak aman. Nah, tujuannya perkuatan itu agar membuat semua bagian dari lereng ini aman gitu ya. Nah, kita contohkan coba gitu ya. Ini ya. Kita pasang soil nailing, bagaimana pengaruhnya? Caranya gimana? Itu di properties ya, defense support. Nanti kita pilih aja di soil nail ya. Nah, di soil nail ini gitu ya. And answer juga boleh, tapi untuk datanya itu sangat terbatas. Mending yang di soil nailing ya. Jadi nanti di sini ada yang pertama out of plane spacing. Jadi kalau ini adalah spacing yang ke arah strike lereng ya, bukan nanti ke arah deep lereng, memberikan spacing soil nailingnya ini gitu ya. Yang terlihat hanya yang ke arah deep nanti ya. Nanti mau 1 meter gitu ya, mau 2 meter jaraknya ya, itu bisa. Tapi out of plane spacingnya itu satu ke dalam sana gitu ya, 1 meter 1 meter 1 meter gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ini ya, saya gambarkan saja. Jadi tadi kan tampilan di slide-nya kan kayak gini ya. Gini ya. Terus ada yang seperti ini. Nah, yang in plane itu yang kita bisa atur nanti soalnya kita atur gini, gini ya. Nah, gitu ya di ini. Ini bisa nih kelihatan. Tapi yang 3 dimensi ke dalam ini yang dibilang out plane gitu ya. Nah, jarak ini ke sini gitu ya. Ke sini ya, kan ke dalam sana ya, ke dalam sana juga. Yang ini juga nanti. Itu jaraknya 1 meter. Dimana yang kita atur nanti ya. Kalau misalnya tampak apa tuh? Tampak atas ya. Tampaknya nggak kelihatan, tampak 3 dimensi berarti ya. Ini saya gambarkan seperti ini ya. 3 dimensi. Oke. Nah, yang ini soil nailingnya nanti kelihatan karena dia in plane gitu ya. Yang di sini nggak kelihatan tuh nanti. Nah, gini ya. Ini berapa meter sih jaraknya gitu ya. Nah, ini kan dipasang semua gitu ya. Nanti bentuknya seperti ini nih. Gitu ya. Artinya apa? Secara tidak langsung walaupun slide ini analis 2 dimensi, dia sebenarnya sudah mempertimbangkan kondisi 3 dimensi gitu ya. Nah, ini ya. Jadi out of plane-nya dia satu. Nanti in plane-nya kita atur. Ada tensile capacity. Jadi ada kapasitas berapa kuat gitu ya. Rod atau batang baja ini ditarik. Tensel kan tarik ya. Itu 100 kilonewton. Oke. Berapa ton? Ada yang masih ingat 100 kilonewton itu? 10 ton ya? Ada ingat nggak? Nah, kalian lupa ya. Jadi kalau misalnya ke kilonewton, itu massa kan dikali dengan gravitasi. Anggap gravitasinya itu adalah 10. Jadi kalau 100 dianggap ini ya, rodnya ini kalau misalnya ditarik dia hanya bisa bertahan kalau pembebanannya adalah 10 ton, kisaran 10 ton lah gitu ya. Nah, terus ada juga nanti plate capacity. Sebenarnya ini adalah kapasitas sama seperti tensile, tapi dia kalau berbentuk plate gitu ya, plat gitu sebenarnya gitu ya. Tetapi bentuknya biasanya dia bukan pipih, tapi berbentuk rod atau batang gitu ya. Makanya ini disamakan, plate kapasitasnya juga 100. Dianggap mau dia berbentuk dia rod kayak gini gitu ya, atau nanti dia berbentuk pipih gitu ya, kayak gini gitu ya. Itu kalau misal apa namanya itu diameter ya, kekuatannya sama, bukan sama juga ya, apa bilangnya ya,
diameternya ya, bukan diameter juga ya, tapi ya saya lupa nama sebutannya itu gitu ya, bahwa kalau bentuknya itu berbeda tapi kekuatannya sama, kita bisa tinggal pilih itu gitu ya, kita mau berbentuk rod seperti ini gitu ya, atau nanti dia bentuk pipih gitu ya. Nah tujuannya apa gitu ya, pipih seperti ini memperluas permukaan agar nanti kalau dia tertarik keluar gitu ya, dia ada gaya gesek yang lebih daripada yang ini, dia nggak lebih mudah ditarik gitu ya. Nah itu tujuannya itu lebih pipih, tapi secara pabrikasi dipabrikan gitu ya, itu sulit sekali uh, meminta jenis support yang seperti itu gitu ya. Nah ada lagi nanti di sini kalau mau ada datanya shear capacity kalau digeser ya. Tapi kalau untuk ini jarang sekali digeser. Logam berbentuk ini dia ditarik biasanya. Apalagi compression. Kalau shear ini ya soft material, compression ini bisa batuan gitu ya. Nah, ada lagi bond strength. Bond strength ini berapa berapa kuat dia ya. Jadi bond strength ini berapa kuat ketika si soil nailing ini itu dijepit gitu ya. Jadi kalau dia dijepit, gambarnya seperti ini ya, ujinya tuh ya. Ini masih soil nailing, terus dia dijepit dengan material, gitu ya. Misalnya atas bawah dijepit gitu ya. Terus dia ditarik gitu ya. Nah, untuk menariknya ini ya, dijepitnya sekuat mungkin ya. Dia ditarik sebesar 50 kilonewton, dia ketarik per meter. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin luas tadi untuk permukaannya gitu ya, itu pasti lebih dari yang bentuk rod atau bentuknya bulat gitu ya. Nah, ini bond ini ya. Bond strength namanya. Itu maksudnya seperti itu. Yang ini gitu ya. Nah, kenapa ini berbeda? Ada dua hal ini ya. Yang ini kalau dia tercapai maksimum, rodnya ini putus. Tetapi kalau bond strength dia tercapai gesekannya dia ketarik jadi keluar gitu ya. Soil nailingnya itu perbedaannya gitu ya. Nah, coba kita ini aja ya. Kita coba saja pengaruh ke faktor keamanan. Yang penting kalian tahu ya artinya, tadi udah saya jelaskan. Nah, ada juga force aplikasinya active method atau passive method gitu ya. Biasanya menggunakan aktif dulu ya. Kita coba aja ya active method ya yang A ini. Misal ini soil nail R RB ya. Nggak ada ya. Soil nail aja ya. Warnanya biru. Nah, kalau ini udah kita oke kan. Nah, terus di mana di sini nih ya, ada add support ya. Add support kita soil nailing warna biru tadi ya. Oke. Nah, nambahinnya bisa satu-satu karena nggak aman di sini, kita kayak gini kan. Satu ya. Terus tambahin lagi dua gitu ya. Tiga gitu. Nah, tapi ini enggak pas. Nah, tapi ini kalau kalian lihat gitu ya, ini kita memasangnya tidak teratur gitu ya. Nah, kalau misalnya mau teratur, kita menggunakan pola ya. Nah, di sini ada namanya support pattern ya, add support pattern. Jadi kita tambahkan saja yang soil nailing ya. Kita masukkan berapa panjang lengthnya ini. Ya. Jadi berharap 5 meter itu tembus ke sini ya, sampai ke batuan yang berikutnya. Oke. Spacingnya along the boundary ya, tapi yang di sini. Jadi yang ngikutin tuh tegak lurus ya. Kalau along the boundary berarti tegak lurus terhadap boundary-nya. Ya. Kalau kayak gini dia horizontal masangnya. Oke. Tetapi yang bagus yang mana sebenarnya ya? Yang bagus itu adalah tegak lurus terhadap ini boundary, tapi sulit untuk diaplikasikan. Ngebornya itu pasti horizontal. Tapi kita yang ideal dulu ini ya. Nah, ada distance between support. Nah, ini yang in plane tadi. Kita masangnya per meter. Misal kita pasang dulu lah ya. Kita per 3 meter ya. Oke. Kita mulai dari sini, boundary-nya sampai ke sini. Gitu ya. Ini. Ya. Ke sini, sampai ke sini misalnya. Nah, ini atasnya nggak pasang dulu. Nah, jadi sini, per jaraknya 3 meter gitu ya. Tinggal kita running. Ya. Kita lihat bagaimana pengaruhnya ya.
Nah, ternyata dengan dipasang soil nailing gitu ya, tetap nggak aman Phyllenius. Besok yang di sini jadi aman ya, jadi aman ya. Jambu nggak aman di sini gitu ya. Artinya perlu yang lebih rapat kalau dia seperti ini gitu ya. Spencer aman, tapi sebagian sini nggak di ini kan, nggak dipasang sehingga dia nggak aman. Okay? Nah, artinya apa? Kita butuh kemodelan yang lain gitu ya. Jadi ini kita delete gitu ya. Oke, kita delete. Bagaimana kalau kita pasang di bagian bawah saja, tapi kita rapatkan. Jadi jaraknya tetap 5 meter, tapi ke 1 meter ya. Nah, kita pasang di sini. Nah, gitu ya. Nah, sini aja batas ini gitu ya. Oke. Nah, kalau seperti ini coba kita running, apakah dia akan aman gitu ya. Kita lihat. Oke ya, bagian sini saja nggak aman gitu ya. Tapi ini jadi aman gitu ya. Jadi kalau sudah ya di antara nailing ini sudah aman, dia udah aman gitu ya. Jambu satu gitu ya. Spencer pasti dia aman gitu ya. Yang bagian sini dia. Jadi aman gitu ya. Nah, bisa diubah sedemikian rupa gitu ya. Misal ini kita coba lagi. Ini kita delete dulu ya. Ini delete dulu ya. Terus kita misal kita dalamin gitu ya, 6 meter misal gitu ya. Terus distance-nya tetap satu, tapi kita horizontal gitu. Kita apply. Jadi sini, nah kalau horizontal seperti ini ya bentuk. Tapi jangan salah ya, ini sebenarnya kelihatan vertikal, tapi ya penamaannya juga di slide ya. Tapi ini jadi menunjamnya dari atas ke bawah. Ya. Coba kita running. Ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya, nah bagian seperti ini yang nggak aman gitu ya. Artinya dia nggak bagus ya kalau dipasang secara seperti ini ya. Kita modify aja, kita modifikasi saja, klik kanan bisa modifikasi gitu ya. 1 meter horizontal, ini vertikal ya. Nah seperti ini. Kalau seperti ini apakah aman? Nah, tanggal running. Jadi kalau seperti ini Phyllenius, bentar ya, saya izin bentar ya.
Baik ya, kembali lagi ya. Jadi kalau ordinary tadi 1,3, Bishop ganggu, Spencer aman. Nah kalau kayak gini, tinggal kita mengoptimalkan lagi kan 1,3 itu terlalu aman gitu ya, seperti ini. Sedangkan ini jaraknya terlalu dekat. Jadi kita modify aja ini ya. Ini yang paling aman masang seperti ini. Jadi kalau 1, ini coba kalau kita kurangnya 5, gitu ya. Terus ini jaraknya 1,5 saja. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau di sini seperti ini? Jadi cuman 5 ya. Nah, ternyata news sudah bilang aman, aman semua itu. Cuman dipasang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 signaling yang panjangnya 5 meter. Jadi kondisinya aman, memenuhi capman semua gitu ya. Misal mau dicoba lagi, jangan 5 Pak ya, yang atas kan sudah aman. Kita delete aja nantinya. Ya. 0,5 gitu ya. Kita ini delete berarti nggak bisa ya. Ini delete ya. Delete. Ini 1,5 tadi udah tahu ya. 5 meter. Kita salah ya. Polanya tadi vertikali. Sampai 4 kan. Nggak 5 tadi ya. Nah, ada 4. Kita running ya. Karena masang 1 itu pun mahal ya. 1 support aja. Nah, ternyata dipasang 4 pun tetap aman gitu ya. Oke, nah jadi 4 aja cukup, atau nanti cuma 3 ya, bisa dicoba-coba seperti ini. Oke, inilah perkuatnya soil nailing gitu ya. Jadi kalau seperti ini gitu ya, cukup gitu ya untuk perkuatannya seperti ini ya. Apakah perlu ditambahkan lain? Nggak perlu gitu ya, karena udah aman ya. Kalau misalnya mau di band lagi satu, misal nggak mungkin Ancor ya, nggak mungkin yang lain, paling geotextile gitu ya. Nah, kita buat misalnya ini, tapi dia ada lapisan biasanya ya. Ya, warnanya kita warna hitam saja ya. Nah ini nggak usah semua ya, ini ancornya slope face gitu ya, untuk unancor ya. Jadi di permukaan coba kita pasang saja ya, slope face ya. Nah gitu, nah, ini jadi geotextile ya. Kita tambahin geotextile. Nah ya, jadi seolah-olah gitu ya, ini layer gitu ya, tapi makanya perlu seperti ini masangnya, ini gara-gara yang pola yang tadi ya. Jadi kita gambar manual saja seperti ini harusnya. Misal ini kan yang merah ini struktur, ini lempung ya. Jadi kita lapisin, nah tapi kan nggak mungkin ya, masa lereng kita gali baru kita lapisin. Kalau jalan kan berbeda gitu ya. Makanya kalau misal di atas nih, kita tambahkan boundary, nah yang di sini ya. Ini misalnya nanti ketinggian jalan. Nah yang di sini jalan ya, soil tapi untuk jalan misal gitu ya. Nah barulah kita bisa patternnya ditambah di sini. Geotextile, nah sepanjang ini. Nah kayak gitu ya masnya. Jadi seolah-olah geotextile ini dipasang nih di sini. Jadi nanti kalau airnya ada dari atas, dia nggak ke bawah ya, tapi langsung ke kiri atau ke kanan. Oke. Nah ini lupa tadi ya, harusnya tadi kita properties di band support di tempat lain ya. Ini tadi soil nail ya. Ini adalah sama warna tadi biru ya. Itu dengan kuasa diubah. Bentar ya, olah warna vertikal, kita pasang ini. Nah gini ya, jadi ini ada enhancer, ini ada geotextile gitu ya. Ini bisa kita running lagi ya.
Tapi apa gunanya gitu ya? Di sini juga nggak ada air. Kalau misalnya mau masukin air, ya kita modelnya masukin air ya. Boundaries, add water table ya. Masukin dari sini. Jadi anggap nggak semua gitu ya airnya. Dan ya, oke. Properties dengan material ya. Berarti soil, struktur semuanya kena custom water table paling banyak lah HU sama dengan 1 gitu ya. Kalau kita running, kalau ada air ya, nah jadi nggak aman dia gitu ya kalau ada air itu ya. Belum masukin gempa gitu ya. Oke. Berarti kurang nih kalau ada air seperti ini gitu ya. Nah itu ya, jadi nanti kalian coba kalau misalnya penasaran gitu ya. Ini kan nggak tahu ya bagaimana permasalahan yang dihadapi nanti. Tapi seperti itu, selagi FK-nya nggak aman, belum sesuai dengan peraturan, terus ya desain yang kita buat menjadi opsi gitu ya, menjadi skema ya, mana yang akan dipilih gitu. Baik, ada yang ingin tanyakan terkait perkuatan di lereng ini menggunakan slide? Menggunakan slide, oke. Ya, absen dulu. Silakan, Lindon. Soalnya kecil sekali ya. Apa gimana? Coba ulangi, Lindon. Suaramu kecil tadi. Izin bertanya Pak, kalau di lereng itu ada nggak Pak rekomendasi perkuatan kayak di terowongan berdasarkan RMR atau apa gitu Pak di sistem? Untuk maksudnya empirik ya? Ya. Ada namanya slope mass rating ya. Jadi bukan RMR tapi SMR ya, slope mass rating. Jadi slope mass rating ini sama seperti RMR memberikan, tapi dia ada nilai faktor ABC gitu ya. Kalau misalnya RMR kan ada 5, 6 bahkan orientasinya ada terakhir 6. Kalau SMR itu ada 3 ya, ABC gitu ya. Nanti dijumlahkan, terus nanti dia bisa merekomendasikan apa sih perkuatan. Namanya SMR gitu ya. Oke? Itu ya kalau misalnya nanya empirik. Gitu Linden ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya absen dulu ya. Adelia. Hadir Pak. Rizwanda. Hadir Pak. Faisal Alwi. Hadir Pak. Moza. Hadir Pak. Immanuel Munte. Hadir Pak. Andre Naibahu. Hadir Pak. Dola. Hadir Pak. Dava Permana Aji. Hadir Pak. Michelle Petra. Hadir Pak. Ilham Hidayatullah. Anat Tasya. Hadir Pak. Riz Ramadan. Richard Ricardo. Hadir Pak. Martin Marco. Ada Martin. Ahmad Fadel. Hadir Pak. Oksa. Hadir Pak. Putu Rema. Hadir Pak. Rizky Ahmad Setiawan. Hadir Pak. Gabriel Reinhardt. Hadir Pak. Raka Maulana. Hadir Pak. Maria. Hadir Pak. Muhammad Rafi. Hadir Pak. Rizky Novadila. Hadir Pak. Erik Susanto. Hadir Pak. Rian Bastian. Hadir Pak. Haji Akbar. Hadir Pak. Wahyu Imam. Hadir Pak. Irfan Helmi. Ardi. Hadir Pak. David Dalius. Ada David Dalius. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Hadi. Hadir Pak. Dia Sandi. Oscar Trianto. Hadir Pak. Lia Pianto.
Raindandi, Hadir, Pak. Citra Puspita, Hadir, Pak. Tiara Anissa, Ejen, Mutiara, Hadir, Pak. Sharlita, Hadir, Pak. Imade Ari, Hadir, Pak. Neza Faisal, Hadir, Pak. Faris Fadila, Hadir, Pak. Yohanes, Hadir, Pak. Yohanes, Hadir, Pak. Tiara Giovanni, Hadir, Pak. Galuh Putisari, Hadir, Pak. Bintang Satria, Hadir, Pak. Herodion. Ada Herodion? Iksan Yusuf, Hadir, Pak. Andreas Ananda, Hadir, Pak. Christian Febriano, Hadir, Pak. Cornelius, Hadir, Pak. Sonia. Ada Sonia, Hadir, Pak. John Alphabet, Hadir, Pak. Risman, Hadir, Pak. Diki Ardian, Diki Tarigan, ya. Ada Diki? Lindon, ada dia. Gandhi, Hadir, Pak. Bayaki, Hadir, Pak. ada yang belum dipanggil? Pak, izin Pak. Ya, Irfan Helmi ada Pak. Tadi suaranya nggak masuk Pak. nah, di kaki, ya di kakinya. Dekat ke kaki. Irfan. Siapa lagi? Izin Pak. Siapa lagi? Chris Pak. Izin, Pak. Chris. Selain Chris, siapa lagi? Tiara, Pak. Maaf, Pak. Tiara. Terus? Martin, Pak. Izin, Pak. Martin. Ada lagi? Habis ya? Diki. Izin Pak. Diki. Iya Pak. Ya, terakhir Diki. Ada lagi yang lain? Cuma 3 nggak hadir. Ada yang ingin tanyakan terkait ini? Tapi sebenarnya saya memberitahukan ini ada perkuatan lereng. Siapa tahu gitu ya. Kalian nanti ada bekerja di sipil gitu ya, konstruksi sipil gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Geotek itu nggak mesti ditambang aja ya, di sipil juga bisa gitu ya. Kalau ini diterapkan di tambang jarang sekali, jarang sekali. Kecuali mungkin sudah reklamasi itu. Jadi lerengnya betul-betul dijaga aman karena di atasnya mungkin taman ya. Makanya diperlu perkuatan. Barulah ini berfungsi gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, cukup sekian materi singkatnya dari saya gitu ya. Minggu depan kita coba saya mendemonstrasikan perkuatan di terowongan. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk materi hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.